Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mampir. Salam sukses, salam sehat selalu buat abang-abangku yang ganteng dan kakak-kakakku yang cantik. Saya akan memberikan tips dalam memilih anakan atau burayak lohan. Namun sebelumnya saya informasikan kepada teman-teman semua bahwa di sini saya tidak bermaksud untuk mengajarkan atau menggurui gitu ya. Jadi saya hanya memberikan sedikit edukasi karena saya yakin masih banyak yang kebingungan memilih anakan atau burayak lohan. Gitu ya. Baik, sebelum kita mulai, nanti teman-teman jangan di-skip channelnya, jangan di-skip videonya karena akan ada informasi-informasi dari tips-tips tersebut. Gitu ya. Jangan lupa teman-teman juga bantu support, subscribe, like dan komen. Thank you. Baik, hal penting yang pertama, teman-teman bisa memilih anakan lohan dengan mental ikan yang bagus. Kenapa sih mental ikan itu sangat penting, teman-teman? Jadi gini, saya coba jelaskan. Mental ikan itu sangat penting untuk pertumbuhan si ikan lohan tersebut, khususnya untuk di kepala. Jadi saran saya teman-teman agak dijauhi untuk memilih ikan dengan mental ikan yang agak kurang, atau bisa kita bilang dia ngumpet di belakang aja gitu. Jadi sebagus apapun anakan lohan yang kawan-kawan beli, akan percuma ketika si mental ikannya itu drop atau jelek itu. Jadi walaupun si mental ikan tersebut masih bisa kita perbaiki gitu. Cuman biasanya nanti perkembangan si ikannya akan telat atau lambat bisa kita bilang. Jadi akan terganggu ya teman-teman gitu. Itu hal yang penting yang pertama, mental ikan. Hal penting yang kedua yaitu mutiara. Gimana sih Om bentuk mutiara yang bagus? Jadi mutiara yang baik itu saya kategorikan dalam dua hal, yaitu shining dan padat. Mutiara yang shining itu akan semakin baik, apalagi jika warna mutiaranya itu sewarna mutiara susu. Yang kita sebut shining itu seperti mengkilap ya teman-teman. Lalu mutiara padat itu speknya mengisi seluruh bagian tubuh, baik bagian ekor, sirip, perut, kepala, bahkan sampai ke dagu atau leher. Tidak ada masalah untuk karakter mutiaranya, boleh mutiara pasir, jagung, cacing, ataupun yang kasar sekalipun. Itu nggak masalah. Jadi karakter mutiara itu bebas. Yang penting dia padat ya. Akan jauh lebih bagus jika beberapa karakter tersebut ada dalam satu ikan. Kita lanjut. Tips memilih anakan lohan yang ketiga. Perhatikan kondisi fisik ikan teman-teman. Atau kita sebut dengan cacat. Ini sering banget terlewati sama kita, khususnya saya sendiri. Ketika saya sudah melihat ikan yang bagus, saya akan lupakan kondisi fisiknya gitu. Biasanya kondisi cacat yang paling banyak itu ada di insang ya kawan-kawan. Ada di insang karena gini, semakin kecil ikannya, si insangnya biasanya belum terlalu terlihat gitu. Jadi ketika dia nanti membesar, ukuran tubuhnya semakin besar, maka si insangnya akan semakin terlihat gitu. Lalu teman-teman juga bisa perhatikan bentuk tubuh yang lain seperti ekor, pangkal ekornya, sirip, badan, ataupun ke mulut ya, yang biasanya suka miring gitu.
Jadi yang ketiga teman-teman harus perhatikan itu kondisi fisik ikan. Lalu kita sampai ke tahap yang keempat. Di sini saya sarankan kawan-kawan memilih anakan lohan dengan bentuk badan yang kotak. Biasanya pemain lohan bilangnya kotak ya. Jadi saya sangat tidak menganjurkan teman-teman untuk memilih ikan dengan badan yang panjang, karena itu kurang bagus. Walaupun biasanya kita masih bisa merubah bentuk ikan gitu, cuman akan kita biasanya kesulitan ya gitu. Jadi untuk panjang, terus ada juga lonjong, biasa kita sebutnya lonjong, kayak lontong gitu bentuknya, itu biasanya tidak saya sangat sarankan gitu ya. Jadi lebih bagus teman-teman memilih bentuk badan yang agak kotak gitu ya. Itu yang keempat teman-teman. Kita masuk ke step 5 dan 6. Untuk mempersingkat waktu, saya gabungkan keduanya di contoh satu ikan ini. Ini contoh ikan yang tidak baik ya teman-teman. Untuk fin tail ekor, fin tailnya terlalu panjang, atau kita sebutnya dengan pangkal ekornya terlalu panjang. Lalu siripnya tidak tebal atau tidak kekar. Sirip yang bagus tuh biasanya dia akan kekar gitu ya, dan tebal. Nah, di sini agak sedikit layu contoh ikannya. Jadi ini tidak saya sangat sarankan yang seperti ini. Itu ya, itu yang kelima dan keenam. Kita masuk ke step terakhir teman-teman, atau yang ketujuh. Saya sarankan teman-teman memilih dudukan kepala atau kepala yang sudah terlihat bagus, paling tidak sudah ada sedikit lekukan ya teman-teman, sudah ada sedikit lekukannya. Ini size ikan ini saya kasih contoh, dia baru 3 cm, tapi dudukan kepalanya udah kita bilang bagus ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar dia akan berkembang jika kita single. Bahkan dalam waktu 1 minggu juga biasanya suka ada perubahannya, dengan catatan selama kondisi si ikan ini tidak sakit ya, karena kalau sakit dia biasanya akan drop gitu ya teman-teman. Jadi yang terakhir adalah dudukan kepala. Jadi itu 7 tips yang saya kasih ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Mungkin ada yang bertanya, Om kenapa sih kayak marking dan warna itu nggak masuk kategori pilihan Om? Karena menurut saya gini teman-teman, marking dan warna atau spek lainnya nggak saya sebutin itu bisa masuk kategori selera. Jadi selera ada yang free marking atau warna masih bisa dibilang gampang ya kita rubah. Begitu juga dengan marking, ada kelas-kelasnya, jadi nggak masalah. Jadi kalau teman-teman udah dapet 7 spek yang saya kasih tadi, kemungkinan besar teman-teman udah dapet bahan yang Yahoo gitu ya. Satu catatan penting lagi teman-teman, untuk burayak itu belum bisa terlihat jenis kelaminnya teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang burayak dia jamin jantan, atau penjualnya bilang dijamin jantan, hoax ya teman-teman. Karena sebenarnya untuk jenis kelaminnya sendiri itu belum kelihatan, atau sangat susah sekali untuk dilihatnya. Itu ya. Baik, terima kasih teman-teman yang udah ngikutin channel saya sampai akhir nonton video ini. Jangan lupa supportnya untuk like dan subscribe.
Dan satu catatan penting lagi, bahwa di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semua. Ini hanya edukasi bagi para pecinta lohan, khususnya bagi yang baru-baru terjun di dunia lohan jika kesulitan memilih burayak. Jadi mungkin akan bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, sampai jumpa lagi teman-teman semua bersama saya Daiwa Mercure. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.